Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan melakukan sesi konseling kedua gitu ya. Sebelumnya kita kan sudah melakukan sesi konseling pertama. Nah, apakah Anda sudah bersedia atau sudah siap untuk melakukan sesi konseling kedua kali ini? Sudah sangat siap. Sudah sangat siap ya. Nah, kalau boleh tahu Anda sebelum kesini untuk melakukan sesi konseling dari mana dulu? Kebetulan saya tadi dari kosan teman. Sebelum dari kosan teman ada mata kuliah di kampus, ke kos teman langsung ke sini. Baik, kalau boleh tahu Anda kesini naik apa? Naik bawa motor. Bawa motor ya. Kita langsung saja sesi konseling keduanya gitu ya. Di sini saya akan bertanya ya kepada Anda, perubahan positif apa gitu ya, apa yang terjadi gitu ya pada diri Anda sejak terakhir kita bertemu atau setelah sesi konseling berakhir. Perubahan saya tentunya sangat lebih baik dari sebelumnya, dan juga sangat positif. Baik, jadi Anda merasa diri Anda itu menjadi diri Anda yang baru gitu ya, dan Anda juga menjadi lebih bisa berpikir positif, terus bisa lebih percaya diri dan bisa melakukan segala hal yang ingin Anda lakukan, mungkin seperti itu ya. Nah, adakah pengalaman seminggu ini yang meyakinkan diri Anda gitu ya bahwa Anda menjadi atau menjadi orang baru gitu? Dari minggu-minggu sekarang tentunya saya ada kayak tugas presentasi gitu di kampus. Saya mencoba lebih baik lagi, mendorong diri saya lebih baik untuk mencoba hal baru, seperti contohnya itu presentasi, kan di depan banyak orang, jadi lebih percaya diri. Terus saya juga mencoba untuk menjadi moderator kayak gitu. Baik, sangat luar biasa sekali ya, berarti seolah-olah terjadi keajaiban pada diri Anda ya. Nah, seperti yang kita bicarakan pada sesi sebelumnya juga itu, kira-kira ya, apakah ada hal lain gitu yang terjadi pada diri Anda seminggu itu dari setelah sesi konseling pertama? Dari setelah sesi konseling pertama saya, tentunya saya berpikir gitu, lebih mendorong diri saya untuk selalu melakukan hal positif, kayak mempertegas diri saya, lebih percaya diri lagi ke diri saya sendiri. Baik, menurut saya Anda sangat hebat sekali ya, mampu untuk melakukan hal-hal yang tadi Anda sebutkan. Nah, saya penasaran gitu ya, apa yang mampu membuat diri Anda menjadi atau memiliki energi yang baru tersebut? Tentunya setelah sesi pertama konseling, saya lebih percaya diri tentunya. Terus ada support juga dari orang tua, teman-teman saya gitu. Baik, jadi Anda lebih bisa fokus gitu ya, mungkin ya, lebih fokus pada keberhasilan yang pernah Anda capai, dan itu juga mendorong Anda untuk melakukan presentasi di depan orang banyak dengan lebih baik lagi. Terus berarti Anda juga mampu mengerjakan semua tugas yang kemarin itu kita bahas juga gitu kan ya. Nah, saya akan bertanya kepada Anda, jika seandainya gitu ya, diskalakan dari 0 sampai 10, di mana 0 adalah kondisi terburuk Anda dan Anda juga merasa merasa tidak percaya diri juga, dan 10 itu di mana kondisi Anda terbaik Anda gitu ya, dan Anda sangat percaya diri. Nah, jika diskalakan ada di skala berapa? Ada di skala 8. Skala 8 ya. Kalau boleh tahu bagaimana Anda bisa mencapai di skala 8 tersebut? Tentunya dengan proses-proses tertentu ya. Kan dari sesi konseling pertama, saya lebih sadar diri, lebih meyakinkan diri gitu. Proses-prosesnya saya itu selalu mencoba hal-hal baru kayak gitu. Baik, kalau boleh tahu bagaimana cara maksud Anda mencoba hal-hal baru itu
hal-hal baru itu bagaimana? Ya contohnya itu kayak mencoba sering menjadi moderator ketika presentasi, terus juga kayak menjadi pemimpin kelompok, jadi ketua kelompok kayak gitu. Apakah ada hal-hal lain gitu selain dari mencoba hal baru tersebut? Kemarin saya kebetulan ada kegiatan pertandingan di Expo, ada band saya yang awalnya malu kayak tampil di depan banyak orang. Kebetulan kemarin saya mencobanya untuk melakukan hal baru, yaitu ya ngeband di depan banyak orang. Itu ada pertandingan di kampus gitu. Baik, apakah ada hal-hal lain? Cukup nih. Cukup ya. Baik, sekarang saya akan mengajukan ya sebuah pertanyaan yang mungkin Anda juga membutuhkan waktu untuk menjawabnya juga. Nah, jika seandainya gitu ya, buku ini yang saya berikan kepada Anda boleh gitu. Nah, diumpamakan sebagai cerita yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda gitu ya. Saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda bicarakan ke saya itu tuntas atau selesai. Nah, dan Anda juga mampu mencapai tujuan yang Anda inginkan juga. Nah, sebelum Anda membuka halaman itu, saya ingin Anda menutup mata terlebih dahulu dan biarkan diri Anda itu rileks dan nyaman dan tenang juga. Dan sekarang silakan Anda buka halaman dari buku kehidupan Anda yang menceritakan tentang kisah kesuksesan Anda. Baik, di halaman mana? Nah, kalau boleh tahu cerita kesuksesan apa yang ada dalam halaman itu? Cerita kesuksesan saya yaitu ketika saya kemarin ada pertandingan Expo, yaitu yang tadi saya ceritakan, band tampil untuk mencoba hal baru. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 dari penampilan pertama saya di kampus di pertandingan Expo kemarin. Kalau boleh tahu ya, apa judul ya atau tema yang Anda akan berikan gitu ya, yang menggambarkan perasaan Anda gitu ya pada halaman ini? Pada halaman ini saya merasa bangga kepada diri saya sendiri. Tentunya saya bisa mencoba hal-hal baru untuk lebih percaya diri lagi, lebih fokus ke diri saya sendiri. Baik, berarti judul yang akan Anda berikan yaitu saya yang sukses gitu ya. Baik, menarik sekali ya. Apa yang berbeda, kira-kira apa gitu yang berbeda pada cerita ini dan dengan cerita Anda yang lain gitu? Mungkin kalau cerita saya yang lain atau yang sebelumnya, saya lebih bukan kurang sukses, itu lebih nggak percaya diri kepada diri saya sendiri. Itu menjadi beban bagi saya, jadi kepikiran gimana sih bisa kayak orang lain kayak gitu. Baik, apa yang paling Anda rasakan gitu, yang berbeda pada cerita ini? Mungkin perbedaannya ya, sekarang saya lebih merasa menjadi diri saya yang sangat berubah kayak gitu. Ya lebih bisa membuat hal-hal yang lebih positif, mempercaya diri kayak gitu. Baik, dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali menyadari bahwa Anda sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Mungkin dari orang tua saya. Orang tua Anda ya. Apa yang orang tua sadari bahwa Anda sudah berubah menjadi lebih percaya diri? Tentunya emang saya suka sering-sering juga sama orang tua saya, sama ibu saya tentunya. Jadi ibu saya itu melihat saya ada berbeda dari hari-hari sebelumnya. Baik, apa yang orang tua Anda katakan kepada Anda ketika melihat Anda berbeda pada saat itu? Tentunya sangat senang sekali. Orang tua saya bilang bagus dari sebelumnya kayak gitu. Terus juga orang tua saya juga menasihati agar
terus berkembang, kayak jangan stop di sini-sini saja kayak gitu. Dan saat Anda mendengarkan kata-kata orang tua Anda gitu ya, apa yang Anda rasakan? Tentunya sangat senang sekali dan terharu. Baik, jadi ada rasa senang dan terharu yang Anda rasakan gitu ya. Dan jika dirasakan di bagian tubuh manakah yang Anda rasakan pada perasaan senang dan terharu tersebut? Dari tangan Bagian tangan ya. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus pada perasaan itu di bagian tubuh yang Anda rasakan, yaitu di bagian tangan. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan benar perasaan bahagia atau tenang itu muncul gitu ya. Apakah perasaan bahagia itu besar atau kecil? Besar. Besar ya. Berbentuk atau tidak berbentuk? Tidak berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? Berwarna. Berwarna apa? Merah. Merah ya. Nah, baik, sekarang fokus pada perasaan bahagia yang besar tidak berbentuk dan dan berwarna merah tersebut. Dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami di masa lalu Anda? Pernah. Boleh saya tahu persisnya kapan? Waktu saya kelas SMP. Kelas SMP ya. Persisnya di kelas berapa? Di kelas 8. Di kelas 8 SMP ya. Nah, apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Saya lebih percaya diri lagi dalam melakukan, saya itu dapat juara dalam lomba futsal. Apa yang terjadi pada saat itu pas kelas 8 SMP tersebut? Kebetulan saya yang tadi saya mendapatkan gelar juara futsal di kelas SMP itu. Saya menjadi lebih percaya diri dalam membangun dalam kekompakan tim, terus dalam di permainan di lapangan gitu. Apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Saya menjadi sangat senang sekali. Tentunya berbeda dari sebelumnya. Saya bisa mendapatkan dan meraih keunggulan saya menjadi juara itu dalam perlombaan pertama saya. Baik, apa yang membuat Anda merasa senang pada diri Anda saat itu? Ya, tentunya saya sangat senang sekali karena saya di situ mendapatkan gelar juara pertama saya, dan juga saya mendapatkan gelar man of the match di pertandingan semifinal. Baik, jadi ada timbul ya rasa percaya diri juga gitu ya. Jadi rasa percaya diri itu muncul karena kamu berpikir juga bahwa kamu mampu untuk melakukannya dan ada dukungan dari orang lain juga gitu ya. Dan bisa membuat kamu semakin yakin juga. Nah, baik, sekarang saya ingin kamu fokus kembali pada perasaan bahagia atau senang itu, dan bawa kembali gitu ya sensasi perasaan senang itu ke pengalaman masa lalu atau masa kecil. Adakah pengalaman lain? Mungkin saat waktu kecil pengalaman saya itu mencoba naik sepeda. Bernaik sepeda ya. Persisnya kapan perasaan bahagia itu muncul? Waktu saya SD kelas 4. Apa yang terjadi pada usia SD kelas 4 tersebut? Yang terjadi itu saya mencoba latihan naik sepeda dan akhirnya saya bisa mencoba hal baru itu. Baik, apa yang berbeda pada diri Anda saat itu? Yang berbeda pada saat itu dari sebelumnya saya melihat orang lain sudah bisa naik sepeda dan saya baru kelas 4 SD baru bisa naik sepeda. Baik, dan apa yang Anda pikirkan saat itu sehingga Anda termotivasi untuk menjalankan sepeda? Tentunya melihat teman-teman saya yang naik sepeda yang udah bisa, saya juga termotivasi untuk mencoba untuk bisa kayak gitu. Baik, dan saat pikiran itu muncul gitu ya, Anda menjadi lebih semangat mungkin ya, dan untuk lebih semangat juga untuk menguasai atau bisa mengendarai sepeda walaupun Anda jatuh berkali-kali juga gitu ya.
Nah, menurut saya Anda sangat hebat sekali. Ternyata banyak sekali pengalaman keberhasilan yang pernah Anda capai juga. Nah, selain pengalaman Anda waktu belajar sepeda, adakah pengalaman lain gitu ya yang membuat diri Anda itu senang? Mungkin yang buat saya senang ketika saya mencoba untuk bisa main bola pertama kali waktu kecil. Persisnya pada saat pada saat SD atau umur berapa? Itu waktu saya SD, umur 6 tahunan kayak gitu. Kelas berapa? Mungkin kelas 2 atau kelas 3 SD. Apa yang Anda rasakan pada saat itu? Saya sangat senang gitu bisa mencoba hal-hal baru, yaitu bisa main bola bersama teman-teman saya, dan saya juga mencoba untuk masuk sekolah sepak bola. Apakah ada hal lain yang membuat Anda senang selain itu? Tidak ada. Tidak. Baik, Anda boleh membuka mata Anda dan saya akan menanyakan kepada Anda, jika seandainya ada skala dari 0 sampai 10 gitu ya, di mana 0 adalah Anda merasa terpuruk dan 10 Anda merasa diri Anda yang sangat percaya diri gitu ya. Di manakah kira-kira Anda kalau diskalakan dari 1 sampai 10 sekarang? Mungkin 9. 9 ya, sangat tinggi ya. Baik, kalau boleh tahu apa yang membuat diri Anda bisa naik poin 9 tersebut? Ya, tentunya melihat dari pengalaman saya sebelumnya, dan yang utama dari support orang tua dan dukungan orang tua, dorongan juga dari orang tua, dari teman-teman saya, gitu. Baik, bagaimanakah support itu? Support itu kayak nyemangatin saya buat terus semangat, terus kayak harus berkembang gitu, terus jangan diam di satu titik, kayak jangan stuck di titik itu terus. Baik, apakah ada hal lain gitu yang Anda bisa mencapai poin 9 tersebut? Mungkin kayak saya harus mencoba hal-hal baru lagi untuk mencapai poin yang lebih bagus lagi. Seperti apakah hal-hal baru tersebut? Seperti hal-hal baru yang belum saya coba, seperti masuk ke organisasi-organisasi kayak gitu. Ya, mungkin kayak gitu. Apakah ada hal lain? Hal lainnya mungkin itu saja. Baik, saya merasa bahwa Anda sangat luar biasa sekali karena bisa mencapai poin di 9 ya, karena itu sudah menurut saya itu sangat susah ya untuk mencapai poin 9 tersebut, dan Anda bisa mencapai poin 9 tersebut itu sangat luar biasa sekali. Nah, Anda berpikir bahwasannya Anda mampu untuk meyakinkan diri Anda juga ya. Tadi sebelumnya Anda mengatakan kepada saya. Nah, sekarang kira-kira gitu ya, apa yang perlu terjadi pada diri Anda supaya gitu ya dapat naik 1 poin ke atas? Seperti yang sudah bilang tadi, saya harus mencoba hal baru, yaitu untuk mencoba kayak berpresentasi lebih sering, terus jadi moderator juga, terus ya mencoba hal baru, yaitu masuk kayak organisasi-organisasi yang ada di kampus kayak. Baik, terus kira-kira apa lagi yang perlu terjadi pada diri Anda agar mampu naik 1 poin ke atas lagi? Mungkin saya harus meyakini lagi ke diri saya sendiri untuk bisa mencoba ke titik tersebut. Baik, setelah Anda melakukannya gitu ya, apa yang paling Anda rasakan gitu setelah Anda melakukan itu? Tentunya saya sangat senang sekali bisa ada di titik itu, dan tentunya juga saya terharu bisa mencapai
sampai ke sana. Baik, kira-kira tindakan apa yang perlu Anda lakukan selain dari Anda sebutkan barusan? Mungkin tindakannya kayak lebih rajin lagi dalam melakukan hal apapun, terus kayak harus lebih semangat lagi dalam belajar, terus untuk ya agar bisa mencapai ke titik itu. Baik, seperti apakah rajin itu? Rajin belajar itu agar saya bisa melakukan hal apapun, hal baru gitu. Untuk mencobanya saya harus rajin belajar termotivasi dari orang lain maupun dari dosen atau siapapun itu. Baik, apakah ada hal lain yang bisa membuat Anda bisa untuk naik lagi ke satu poin ke atas? Tidak ada. Tidak ada ya. Saya sangat bangga sekali kepada Anda dan sangat luar biasa sekali Anda bisa menemukan solusi-solusi yang dapat Anda lakukan untuk membuat perubahan pada diri Anda. Ya, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ini gitu ya supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan yang Anda inginkan dari selain dari yang Anda sebutkan tadi. Mungkin saya harus mencoba untuk masuk ke organisasi biar nambah relasi kayak gitu, biar bisa dekat sama orang-orang lain, lebih kenal lagi dengan orang banyak, lebih percaya diri lagi kalau di depan orang yang tidak dikenal maupun yang dikenal kayak gitu. Terus ya untuk mencoba hal baru itu harus menurut saya, karena itu menjadi bagian untuk perubahan dari diri saya. Baik, perubahan seperti apakah itu kalau boleh tahu? Perubahannya seperti ya saya lebih percaya diri lagi untuk melakukan sesuatu. Contohnya kayak kemarin saya ikutan band yang saya ceritakan tadi kayak gitu. Terus apakah ada lagi hal yang perlu Anda lakukan supaya dapat mempercepat Anda mencapai tujuan Anda gitu? Mungkin tidak ada. Tidak ada ya. Baik, mungkin tadi Anda sudah menemukan solusi-solusi juga ya yang Anda dapatkan dari sesi konseling ini. Di antaranya Anda harus bisa lebih percaya diri, lebih bisa berpikir positif, terus bisa melawan hal-hal atau yang Anda pikirkan tentang negatif ya dalam pikiran Anda. Terus ada juga hal-hal yang Anda harus lakukan ke depannya agar bisa mempercepat tujuan yang Anda inginkan juga gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri sama seperti sebelum saya ingin sebelum sesi konseling sebelumnya gitu ya, Anda menuliskan pesan dan saya juga ingin Anda menuliskan kesan juga ya, apa yang Anda dapatkan selama sesi konseling ini berlangsung gitu ya. Sementara Anda menulis juga, saya juga akan menuliskan atau memikirkan hal-hal atau kesan-kesan yang saya dapatkan selama konseling bersama Anda di sesi konseling pertama, di sesi konseling kedua ini gitu ya. Baik, silakan Anda tulis. Baik, bolehkah Anda membacakan membacakan tentang kesan dan pesan yang Anda dapatkan selama konseling bersama saya? Untuk pesannya, saya mencoba ya hal baru untuk bisa berani untuk konseling gitu. Untuk kesannya saya terutama mengucapkan terima kasih ada di kesempatan kali ini, di kesempatan konseling yang kedua.
Intinya saya lebih baik dari sebelumnya, lebih percaya diri lagi dari sebelumnya kayak gitu. Baik, boleh. Baik, mungkin saya juga akan membacakan kesan atau pesan yang saya dapatkan gitu ya selama konseling bersama Anda di sesi konseling kedua ini. Nah, jadi kesan yang saya dapatkan, saya sangat bahagia sekali bisa mendengarkan cerita yang Anda ceritakan kepada saya dan permasalahan yang Anda ceritakan kepada saya bisa menjadikan pembelajaran untuk saya ke depannya menjadi lebih baik juga. Dan ada hal-hal baru yang saya dapatkan ketika konseling bersama Anda, dan banyak wawasan lagi tentang sesi konseling itu seperti apa gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya saya berharap kepada Anda untuk bisa mencapai tujuan yang Anda inginkan secepatnya dan bisa lebih percaya diri lagi mungkin ya. Nah, mungkin sesi konseling kedua ini harus berakhir dan mungkin juga Anda ada kesibukan yang lain. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau dalam sesi konseling kedua ini ada kekurangan. Terima kasih juga Anda sudah bisa menyempatkan hadir ke sesi konseling kedua ini. Mungkin kita akhiri saja sesi konseling kedua ini. Baik, silakan saya antar ke depan.